Oke teman-teman, ini kita akan buat untuk menanam pohon anggur di media pot, tapi kita nanti akan full organik ya teman-teman di sini. Jadi medianya sama pupuknya nanti semua organik. Ini untuk semua bahan-bahannya dulu. Ini potnya yang mau kita tanam seperti ini. Itu kapasitas 60 liter ya. Jadi kita akan masukkan media tanamnya di sini. Jadi kita akan buat komposisi media tanam yang bagus sehingga nanti ketika organik kita tidak membutuhkan pupuk kimia, tapi pertumbuhannya tetap bagus dan bisa berbuah dengan bagus. Nah, ini untuk potnya seperti ini ya bentuknya ya. Kita nanti akan buat sistem tralis semua di sini. Jadi seperti ini. Naik ke atas dan nanti buahnya ada di sini. Oke, langsung aja kita buat ya. Nah, komposisi media tanamnya ini yang pertama kita memakai semua unsur organik. Ini yang pertama tanah, wajib tanah. Lalu sekam bakar, ini sekam bakarnya. Seperti itu. Terus lalu pupuk kotoran hewan. Terus kompos daun, gedebok pisang, sama daun bambu yang udah busuk atau udah digiling ya. Jadi karena ini mau organik, jadi kita persiapkan medianya biar bagus, biar mikrobanya juga berkembang biak sehingga tanamannya sehat. Ini gedebok pisang berfungsi untuk mengganti fosfatnya ya. Jadi fosfat dasarnya kita pakai gedebok pisang yang dicacah. Untuk komposisinya itu biasanya saya tanahnya 35%, lalu sekam bakar 35%, dan pupuk lainnya sekitar 30% ya. Jadi komposisinya menyesuaikan aja, jadi tidak harus seperti yang saya bikin seperti ini. Yang penting unsur-unsurnya kita masukkan kompos-kompos seperti ini. Nanti kalau komposnya bagus, pertumbuhannya juga akan bagus sekali teman-teman. Nah, ini kita campur media tanamnya teman-teman. Ini tanahnya tanah biasa aja nih. Lalu di atasnya ditaruh sekam bakar dulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa tambah kapur dolomit ya. Kapur dolomit seperti ini. Jadi untuk menetralkan pH atau menaikkan pH ya. Ini secukupnya aja pakainya. Ini kita tuang sekam bakarnya. Ini langsung diratakan dulu sekam bakarnya. Lalu kita masukkan gedebok pisangnya ya teman-teman. Jadi ini gedebok pisangnya. Ini cuma cari aja memanfaatkan limbah, tapi ini bagus sekali untuk dasaran organik ya. Ini ya gedebok pisang semua teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih kompos daun. Ini daun bambu ya. Ini daun bambunya saya giling. Ini bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman. Ini tidak hanya anggur ya teman-teman. Jadi tanaman apapun bisa. Kita pakai 2 karung. Ini daun bambunya seperti ini. Ini kalau tidak ada daun bambu, sebenarnya bisa pakai daun-daun lainnya ya teman-teman. Ini daun anggur yang saya komposer. Ini saya masukkan aja di dalamnya ini. Jadi nanti biar bisa untuk pertumbuhannya, biar asupan nitrogennya juga bagus karena dari kompos daun-daunan ini. Jadi dengan media yang bagus, pasti juga akan meminimalisir pupuk
Jadi pupuk kimia sintetis nanti tidak perlu pakai, nanti bisa pakai organik terus sampai ke pembuahan ya. Yang penting kalau kita buat media yang bagus dulu. Nah ini ya, sebelumnya dicampur-campur dulu biar nanti enak dalam pengaduan. Terus ya tasnya kita tabur pupuk kotoran hewan ya. Ini yang udah kita giling. Jadi ini nanti kalau mau bagus kita fermentasi lagi ya teman-teman. Jadi tidak langsung dipakai, biar nanti mikrobanya tumbuh dulu di medianya, nanti lebih jos untuk penanaman ya. Jadi ini pupuk kotoran hewannya kita tabur dulu di atasnya. Ini pupuk kotoran hewan bisa pakai apa saja. Kalau mau yang bagus itu yang hewan pemakan rumput ya, bisa kambing atau sapi bisa. Ini pakai kambing ini. Jadi jangan yang masih butiran ya teman-teman. Kalau bisa yang udah gilingan atau udah hancur atau udah jadi tanah, itu bagus sekali untuk tanaman. Kalau masih gilingan biasanya, kalau masih utuh biasanya itu masih ada jamurnya ya. Jadi lebih aman kalau yang udah digiling. Nah terus bahan yang terakhir kita pakai kapur dolomit, kita taburkan di atasnya. Secukupnya aja ya teman-teman kalau untuk kapur dolomit. Ini medianya kita buat campur yang banyak karena untuk 8 pot ini. Setelah itu tinggal kita aduk. Lalu setelah itu kita campur ya teman-teman ya. Jadi media tadi komposisinya udah bagus, tinggal kita campur aja biar merata ya. Ini potnya yang mau diisi. Nah ini teman-teman, untuk medianya udah semua tercampur ya. Ini tadi pakai daun-daunan, terus bonggol pisang atau pelepah pisang, terus pakai sekam bakar, kohe, dan daun bambu serta daun anggur yang digiling ya. Ini udah jadi seperti ini. Ini untuk unsur NPK-nya sebenarnya sudah terkandung semua di sini. Jadi ketika nanti kita tanam, tanaman pasti subur ya. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam pot. Nah teman-teman, kalau kita mau menanam dengan bagus, kita medianya harus benar-benar dipersiapkan ya. Ini mau full organik, jadi nanti untuk pertumbuhannya kita tidak memakai pupuk sintetis, jadi pupuk alami seperti yang kita bikin di waktu sebelumnya. Jadi medianya bagus seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam pot ya. Ini pot-potnya ada banyak ya. Nah untuk di pot seperti ini ya. Dari dasaran potnya kita pakai arang sekam dan maksudnya pakai arang seperti ini, dan pakai sabut kelapa yang sudah direndam ya. Sabut kelapanya sudah direndam lalu dibuang airnya. Jadi dimasukkan ke dalam pot. Jadi tujuannya nanti biar air di sini tidak menggenang, dia ada di atas arang ini medianya, dan airnya tidak jadi becek dan tidak terlalu lembab medianya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi di bawahnya, di bawah potnya kita kasih seperti ini. Nanti arang dan sabut kelapa itu bisa bagus sekali untuk rumah mikroba ya. Seperti itu. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam pot. Nah ini dimasukkan ke dalam pot. Semuanya kita isi ya. Ini udah jadi ya teman-teman. Udah terisi semua. Dan ini langkah selanjutnya, kita fermentasi aja biar lebih jos. Jadi ini pakai 1 tutup E4. Lalu ditambah gula ya. Bisa pakai gula pasir atau gula jawa, nggak apa-apa. Ini pakai tetes tebu ini. Lalu disiramkan ke dalam pot ini. Nah, lalu siram di dalam pot ini ya. Biarkan sampai basah, nggak apa-apa teman-teman. Ini semuanya kita siram semua.
Lalu untuk 1-2 minggu kita tutup, baru kita pakai buat tanam. Itu nanti mikrobanya di sini akan tumbuh kembang dengan baik dan akan subur sekali tanamannya. Nanti kan karena kandungan semua unsur hara terdapat di dalam media ini. Nah, ini semuanya disiram ya. Jadi satu persatu. Lalu tinggal ditutup. Ditutup pakai kresek kayak gini nggak apa-apa ya. Jadi ada penutup lainnya biar tidak kena panas dulu, biar mikrobanya tumbuh kembang. Lalu setelah 1 atau 2 minggu bisa dibuka langsung buat tanam aja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Organik pun tetap bagus, jadi nggak perlu pakai sintetis kimia. Tetap kita olah media-media tanam yang ada di sekitar kita, memanfaatkan mikroba yang baik, nanti pertumbuhan tanaman juga pasti subur dan bisa berbuah dengan bagus. Ini 2 minggu lagi tinggal ditanam. Terima kasih, selamat berkreasi dengan tanaman kita, selamat berkebun anggur, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.